Netizen yang budiman, sahabat Riskonomics, kita masuki sekarang risiko jenis keempat berdasarkan frekuensi dan severity, yaitu high frequency, high severity. Nah, ini bisa dikatakan jenis risiko yang paling berbahaya karena sering terjadi. High frequency artinya sering berubah menjadi risiko ini sering berubah menjadi kerugian. Dan ketika betul-betul berubah menjadi kerugian ini besar dampaknya. High severity baik dari sisi fisikal maupun finansial. Agak sulit memang mencari contoh yang benar-benar pas untuk kategori high frequency, high severity ini. Karena apa? Secara natural, secara alamiah, manusia akan mencoba menghindari berada dalam situasi ini. Tapi paling tidak mungkin contoh yang paling dekat dengan ini adalah misalnya apabila Anda punya rumah di pinggir sungai yang kita ketahui sering terjadi banjir, secara rutin kena banjir, katakanlah setahun sekali atau mungkin setahun 2 kali pasti ada banjir, dan banjir itu cukup besar sehingga katakanlah lantai 1 rumah Anda pasti tergenang dan merusak semua perabot barang-barang yang ada di lantai 1 itu. Jadi high frequency dan high severity. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk risiko seperti ini? Seperti saya katakan di awal, yang paling mudah dilakukan adalah untuk menghindari berada dalam situasi risiko seperti ini. Artinya kalau memang rumah kita berada di pinggir kali, ya sudah, kita pindah mencari rumah baru yang jauh dari kali, dari sungai, sehingga kita tidak terpapar dengan kejadian banjir besar yang terjadi berulang kali, sehingga kita juga tidak terpapar dengan kerugian finansial yang terus-menerus secara besar maupun kerugian fisikal. Apakah bisa kita lakukan cara lain, misalnya mentransfer ke pihak lain, kita asuransikan ke pihak lain, sebagaimana juga kategori ketiga yang low frekuensi tapi high severity. Bisa saja kita lakukan hal itu, tetapi karena high frekuensi dan juga high severity, maka most likely preminya juga menjadi sangat mahal gitu ya, karena perusahaan asuransi akan menghitung-hitung, karena sering terjadi dan kalau terjadi besar ya tentu preminya juga besar, sehingga pada level premi itu terlalu besar dan sudah terlalu mendekati jumlah kerugian yang sebenarnya. Pada saat itu, pada situasi seperti ini terjadilah apa yang disebut sebagai money swap gitu ya, uang berganti uang gitu. Misalnya total kerugiannya cuma let's say 1 juta rupiah, tetapi preminya kita harus bayar 800.000 misalnya, 80% atau 70%. Maka pada situasi seperti ini, maka risk transfer, asuransi sebagai salah satu contoh risk transfer menjadi tidak relevan, karena perbandingan antara kepastian dana yang kita keluarkan di muka dalam bentuk premi terhadap kerugian yang kita coba hindari itu tidak jauh berbeda. Asuransi baru akan menjadi relevan apabila preminya relatif sangat rendah dibandingkan dengan total sum insured, kita menyebutnya total harga pertanggungan, kemungkinan besarnya ganti rugi. Kalau perbedaannya cukup besar, maka asuransi akan menjadi relevan. Kita lanjutkan diskusi yang lain di video berikutnya.